Ya, akhirnya Rasulullah setelah ini, ya, sahabat semuanya tenang. Memang Allah sudah jaga dari semenjak awal. Abu Jahal ingin mengganggu Nabi ketika Rasulullah SAW sedang sujud di Ka'bah. Abu Jahal bilang kepada grup-grupnya, lihat, pokoknya saya ganggu Muhammad, saya nggak bakalan kembali kecuali saya akan ganggu Muhammad. Dia sudah ambil sesuatu untuk merusak ibadah Rasulullah SAW. Dia mendekat, kemudian setelah itu beliau terjatuh. Beliau, ya. Kemudian setelah itu Abu Jahal terjatuh, kemudian kembali kepada grup-grupnya. Maka Abu Jahal katakan bahwa sesungguhnya saya melihat seperti ada parit yang besar isinya api, dan ada seseorang seperti cahaya ingin mencakar saya. Kata Rasulullah SAW, innahu Jibril. Itu Jibril, kata Rasulullah. Lau dana minhu lakhtatafahu. Kalau saja dia berani mendekat lagi, udah habis berkeping-keping itu Abu Jahal. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Jahal membanggakan rombongannya, kata Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khab falyad'u nadiyah. Ayo panggil tuh rombongannya Abu Jahal sama teman-teman klubnya Abu Jahal. Falyad'u nadiyah, panggil rombongan dia. Siapa? Dia bilang dia punya preman si fulan, si fulan, si fulan. Kata Allah, sanad'u zabaniyah. Satu aja anak taruh zabaniyah, malaikat zabaniyah. Jadi Abu Jahal ketika itu Allah tunjukkan, Allah menjaga Nabi Muhammad SAW. Wallahu ya'asimuka minan nas. Ya, beberapa kali Huyai bin Akhtab, mertuanya Rasulullah, orang Yahudi. Siapa namanya? Huyai bin Akhtab. Putrinya bernama Safiyah. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Orang mana? Yahudi. Nikah dengan Rasulullah SAW. Ketika itu sebenarnya gak ada masalah. Banu Nadir ini tinggal di kota Madinah, aman, tentram. Beda agama tapi nyantai. Rasulullah SAW aman aja, asal jangan banyak tingkah. Dikasih segala sesuatu yang kamu maukan, dikasih kebebasan dan lain sebagainya, dikasih keamanan. Bahkan Rasulullah katakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Orang yang ganggu mereka berarti ganggu saya, kata Rasulullah. Kurang apa lagi Rasulullah? Kurang apa lagi? Tinggal di daerah orang, diberikan keamanan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah katakan, ganggu mereka yang mendapatkan keamanan dari saya berarti ganggu saya, walaupun tidak seagama dari Rasulullah. Bikin masalah. Nabi Muhammad dipanggil ke rumah, diajak ngobrol, dalam musyawarah dalam salah satu masalah. Katanya apa? Nabi Muhammad SAW lagi bersender di satu tempat, lemparin batu dari atas biar kena Muhammad. Dikira Nabi Muhammad gak ada yang jaga. Nabi Muhammad SAW akhirnya apa? Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ini orang berniat begini, berniat begitu. Akhirnya pulang Rasulullah. Bilang kepada Huyai, saya mau ada urusan sebentar. Pulang Rasulullah, ngumpulin pasukan, serbu. Ya, nggak ada otak, nggak ada akhlak. Ya, nggak ada otak, nggak ada akhlak, dikasih kesempatan untuk tinggal dan lain sebagainya, tapi ngelunjak. Akhirnya Rasulullah SAW serbu semua Banu Nadir. Akhirnya sebagian di antara mereka tahu, kabur. Ya, mereka kebanyakan di antara mereka meninggal di jalanan. Karena perjalanan mereka mau kemana lagi kalau nggak ke tempat-tempat Yahudi, di antaranya ada di Yaman. Yahudi Najran. Ada Yahudi terkenal di Yaman. Sampai sekarang banyak. Masih ada, bukan banyak. Akhirnya tertinggallah beberapa tawanan-tawanan perang. Ketika itu ada beberapa, di antaranya Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Anaknya Huyai bin Akhtab langsung diambil sama salah satu sahabat. Dia bilang, ketika diambil beberapa tawanan perang, Sayyidatuna Aisyah ngelihat. Kata Sayyidatuna Aisyah ngelihat Safiyah ini udah gak enak hati saya. Kata Sayyidatuna Aisyah, sudah gak enak hati saya, perasaan saya sudah gak enak, kata Sayyidatuna Aisyah. Ternyata Safiyah binti Huyai ini dibagi-bagi sama Rasulullah SAW, dimiliki salah satu sahabat. Kata sahabat tersebut, katanya, ya Rasulullah, Safiyah ini adalah putri daripada Huyai bin Akhtab, pemimpin. La tasluhu illa bik. Tidak ada yang pantas dari kami kecuali untukmu ya Rasul. Akhirnya diberikan kepada Rasul, dan Rasulullah nikahi wanita dari kaum Yahudiyah, satu-satunya istri Rasulullah yang dari
kaum Yahudi yang ketika itu berusia kurang lebih 20 tahun, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha, yang pernah bermimpi mendapatkan rembulan. Akhirnya dia ceritakan kepada suaminya, kemudian ditampar. Tamparannya masih ada pada saat Rasulullah SAW. Ini apa, kata Rasulullah? Katanya, ini suami saya. Ketika itu saya ceritakan bahwa suami saya bermimpi berjumpa seperti ada rembulan yang mendekat kepada saya. Maka dia tahu. Orang Yahudi ini banyak tahu, pintar tapi blow on. Ahlul kitab, ya, mereka pintar. Allah puji ahlul kitab, ya, pintar tapi bahlul. Pintar, dia tahu, cuman dia nggak pernah mau tahu. Pura-pura nggak tahu dan pura-pura bego. Dia katakan, wahai Sofia, aku tahu maksud kamu. Kamu berharap kamu dipersunting oleh Muhammad. Oh, kan tahu berarti. Ya, dalam mimpi pun dia tahu. Akhirnya itulah Sofia binti Huyai bin Akhtab, istri Rasulullah SAW, satu-satunya dari kabilah kaum Yahudi yang ketika itu istri-istri Rasulullah diantaranya hampir semuanya mereka adalah dari kabilah Arab. Akhirnya semua berbangga diri dari Arab. Akhirnya semua bilang, kalau Sofia mah Yahudi, bilang ya, Sofia Yahudi. Terus kalau lagi ngumpul dibilang semuanya Arab kecuali Sofia ya Yahudi. Datang kepada Rasulullah bilang, ya Rasulullah, apa benar saya ini paling jauh darimu ya? Kata Rasulullah, bilang sama yang lain, kamu itu paling dekat. Kalau yang lain Arab, jumpanya sama saya dari Quraisy, dari Fihir, kakek mereka. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ketemunya ke yang 11. Kalau kamu itu cucu sahabat saya, saudara saya Harun. Langsung. Ya, karena Anbiya itu semuanya bersaudara, dan kamu keturunan Harun, kakaknya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan kamu keturunan daripada keluarga adik-beradik saya, kata Rasulullah SAW. Kamu itu senang langsung Sayyidatuna Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ketika itu Rasulullah SAW diniatkan oleh sebagian orang untuk begitu, tapi Allah jaga. Seperti Rasulullah SAW pernah didatangi satu delegasi. Dia datang masuk ke rumah Rasulullah SAW. Katanya, saya mau ketemu Nabi Muhammad, saya mau tahu agama Islam, tapi tolong jangan ada orang yang ikut sama Nabi Muhammad. Katanya, bebas silahkan. Biasanya ada beberapa orang yang berjaga, seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini kalau ini komen terus, ngelihat ini ada orang yang datang, sampai Sayyidina Umar mengatakan, hadzal kalb la yuriduna illa syarr. Hadzal kalb la yuriduna illa syarr, kata saya. Ya, sampai pernah begitu Sayyidina Umar bin Khattab, ya, berjaga. Tahu, ini orang jahat, ini orang baik, ini orang jahat, ini orang baik. Nah, ketika itu salah seorang di antara mereka delegasi, ya, pengen masuk ketemu Rasulullah, tapi syaratnya Rasulullah harus sendirian, karena kami benar-benar pengen tahu agama Islam, gak mau diganggu sama yang lain, apalagi dia. Kata Rasulullah, silakan, gak apa. Rasulullah yakin, wallahu ya'simuka minan nas. Akhirnya masuklah dua orang tersebut. Dia janjian, nanti kalau kita datang sama Muhammad, pura-pura kita mau baiat. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Saya asyik ngajak dia ngobrol, kamu dari belakang bunuh Muhammad. Akhirnya masuk, udah deal kata janjian. Masuk ke dalam, ketemu Rasulullah, asyik dengan Rasulullah SAW. Yang satunya disuruh, mana, ayo, dikasih isyarat, ayo bunuh sekarang. Dia diam aja kayak orang blow on. Diam aja. Akhirnya setelah keluar lari dia pulang ke rumah. Kenapa kamu gak bunuh? Saya udah capek cari bahan buat cerita ini, cerita itu, cerita ini. Kok kenapa kamu bunuh? Saya gak ngelihat orang lain kecuali kamu doang. Masa saya mau bunuh kamu? Allah jaga Rasulullah SAW. Allah jaga. Salah seorang di antara sahabat, ya, di dalam salah satu peperangan, dia incar Rasulullah. Ini wah, kebetulan dapat. Dia ambil pedangnya, dia hunuskan, dia dekat kepada Rasulullah. Ketika dia mau bunuh Rasulullah SAW, dia melihat ada satu cahaya sehingga membanting dia ke belakang sehingga dia terjatuh. Akhirnya dia letakkan pedangnya, namanya Fudalah. Kemudian Rasulullah panggil, ya Fudalah, kata Rasulullah. Hei Fudalah, sini. Saya mau bunuh dia, kok sekarang saya dipanggil sama dia. Takut Fudalah. Kenapa kok dipanggil sama Fudalah sini? Dipegang dadanya sama Rasulullah. Kesel. Kenapa? Karena ayahnya Fudalah ini dibunuh oleh rombongan Rasulullah. Jadi dia mau balas dendam. Gimana caranya Nabi Muhammad meninggal? Tahu-taunya dia terjatuh,
Dan yang terjadi apa? Rasulullah memanggil dia, Fudalah, sini Fudalah. Dipanggil sama Rasulullah. Akhirnya diletakkan tangan Rasulullah di dada dia dan Rasulullah SAW doakan. Kata Fudalah, fa wallahi, demi Allah, tidak ada seseorang pun dimanapun yang saya kenal dan saya tidak kenal yang lebih saya benci dibanding Muhammad sebelum dia memegang dada saya. Tapi setelah dia memegang dada saya, demi Allah tidak ada satu makhluk pun yang lebih saya cintai lebih daripada cinta kepada Muhammad. Walaupun ayah saya hidup lagi kemudian memerangi Muhammad, maka saya akan bunuh ayah saya demi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga, wallahu ya'asimuka minan nas. Banyak sekali kisah-kisah tentang penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini cerita tentang Ghawrath ini, dan ada riwayat mengatakan laki-laki ini adalah du'thur, akan tapi insyaallah kita akan bahas minggu depan hadis ini dan kita teruskan. Ini menunjukkan bahwa apa? Tawakalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah begitu hebat. Wallahu a'lam.